wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri 4 Kromengan Bu Tutiani, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 4 Kromengan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmatnya di siang hari ini kita diberi nikmat sehat sehingga dapat berkumpul bersama dalam acara pengimbasan budaya positif. Di sini saya calon guru penggerak angkatan 8 Mirsa Silvia Arisandi akan mempresentasikan budaya positif. Tidak enak rasanya kalau ilmu yang saya peroleh dari BPGP tidak saya salurkan, saya pakai sendiri. Jadi saya tampil di sini bukan karena saya merasa pintar atau merasa hebat, tetapi karena tugas dan harus diimbaskan kepada rekan sejawat. Pertama, kita tahu budaya positif yang ada di sekolah antara lain seperti kejujuran, kedisiplinan, beriman dan takwa, membiasakan 7S, peduli dengan kebersihan lingkungan, berdoa sebelum sesudah kegiatan, budaya membaca. Kita tahu paradigma baru dan paradigma lama itu sangat berbeda. Pada paradigma lama, kita pada proses pembelajaran kita berpusat pada guru, tidak berpusat pada siswa. Tapi di paradigma baru kita harus mengutamakan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mendengar kata disiplin, Bapak Ibu, biasanya kita sangat takut karena disiplin di sekolah biasanya aturan tersebut dibuat oleh sekolah. Makanya ada anak yang tetap melanggar meskipun ada aturan yang sudah dibuat oleh sekolah. Di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu terjadi secara tiba-tiba, misalnya ada anak terlambat kemudian disuruh lari mengelilingi lapangan, atau ada anak yang memakai sepatu putih, wes lepasan sepatu nih, lari lapangan 3 kali, itu adalah bentuk hukuman. Kalau bentuk konsekuensi itu sudah terjadi kesepakatan antara sekolah, guru, dan siswa, tapi terjadi satu arah. Artinya siswa tidak respon dengan hal itu atau tidak dengan senang hati, sehingga ada anggapan peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Sedangkan restitusi, peraturan tersebut merupakan keyakinan yang sudah dibuat antara siswa dan guru, sehingga anak tersebut yakin dapat melaksanakan, sehingga anaknya tadi melaksanakan dengan ikhlas, dengan penuh tanggung jawab. Untuk mendasari motivasi perilaku manusia, mengapa anak tersebut datangnya terlambat? Mungkin karena belum sarapan atau tidak ada yang membangunkan. Untuk hal tersebut bisa bekerja sama dengan kedua orang tua atau kakaknya atau adiknya.
dengan cara di beker, jadi bisa mengingatkan anak tersebut supaya tidak terlambat. Pernah kejadian di sekolah, kenapa sih kamu kok merebut makanan milik temanmu? Saya lapar, Bu. Jadi motivasi tersebut adalah motivasi untuk bertahan hidup. Untuk bertahan hidup itu yang dibutuhkan adalah makanan, minuman, sandang, papan. Kebutuhan untuk berkembang biak apakah termasuk kebutuhan bertahan hidup, Bapak Ibu? Kebutuhan berkembang biak apakah termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup, Bapak Ibu? Iya, karena kalau tidak berkembang biak hilang atau punah. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon ada realita kebutuhan kita sama. Teori kontrol realita kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama untuk stimulus respon. Kita sudah tahu dengan keyakinan kelas? Belum. Yang kita tahu selama ini adalah aturan kelas atau kesepakatan kelas. Tapi yang sekarang ada namanya keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Mengapa keyakinan kelas kok nggak peraturan kelas? Kalau peraturan kelas itu sifatnya memaksa, yang membuat sekolahan dan siswa harus mematuhinya. Kalau keyakinan kelas itu yang membuat, terutama dari siswa itu sendiri bareng bersama gurunya. Jadi yang ditanya untuk membuat keyakinan kelas itu adalah siswanya. Pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak, berupa pernyataan universal. Dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat. Sesuai dengan kondisi kelas, semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dibuat tidak usah banyak-banyak, boleh 3 sampai 7. Aturan kelas itu biasanya kata-katanya bersifat negatif. Kalau keyakinan kelas, kata-katanya bersifat positif. Misalnya, yang aturan kelas, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu yang keyakinan kelas. Kata-katanya menjadi menjaga kebersihan sekolah atau kelas. Tidak boleh berbicara kotor. Itu untuk aturan kelas. Tapi yang keyakinan kelas, berbicara sopan, santun, dan ramah serta baik. Tidak boleh menaruh barang sembarangan di sembarang tempat. Untuk yang keyakinan kelas, menaruh barang pada tempatnya. Ini untuk anak kelas 1, kalau sampai kelas 6 yang keyakinan kelas menempatkan sepatu di raknya, menempatkan buku
pada tempatnya, di raknya. Ada aturan mengapa kita harus memakai helm. Mengapa kita harus memakai helm? Untuk yang aturan, karena untuk mematuhi peraturan. Mengapa kita harus memakai helm? Untuk yang keyakinan kelas, memakai helm karena keselamatan. Keyakinan kelas disimpulkan dan ditandatangani. Jadi anak-anak itu meringkas jadi satu keyakinan. Setiap anak satu keyakinan. Apabila ada yang sama, diringkas jadi satu saja. Keyakinan kelas membuatnya itu ditempel, di pop-it, kemudian ditempel di kertas buffalo, di figura, kemudian ditempel di dinding yang dapat terlihat oleh anak-anak. Anak-anak diberi angket berupa umpan balik tentang keyakinan kelas tersebut. Kira-kira anak-anak untuk melaksanakan keyakinan kelas merasa terpaksa atau merasa senang? Segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada cerita, kenapa kamu Doni kok datang terlambat ke sekolah? Kamu saya acungi jempol. Meskipun terlambat, kamu tetap berangkat ke sekolah. Seandainya kamu melakukan hal lain, bisa lebih dari itu, yaitu bolos misalnya. Ini yang segitiga restitusi. Jadi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Jadi setelah omong-omongan dengan anak yang terlambat tadi, ditanya, mengapa kamu kok terlambat? Terus anaknya jawab, saya bangun kesiangan, Bu. Kenapa kok bangun kesiangan? Karena ibu saya tidak membangunkan saya, Bu. Nah, apakah di sekolahmu tidak ada keyakinan kelas? Nah, ini yang menanyakan keyakinan ini ditanyakan bahwa ke sekolah itu harus disiplin, dapat melaksanakan kedisiplinan. Jadi anaknya tidak boleh datang terlambat ke sekolah. Solusinya bagaimana? Kerjasama dengan ibunya, dengan bapaknya. Apakah di rumah nggak ada ibu atau bapak? Ada, Bu. Nah, itu bapak ibunya suruh mengingatkan kamu supaya tidak terlambat dengan cara dibeker. Jadi bangunnya tidak terlambat. Tapi ibu saya itu kayaknya bulet, Bu. Meskipun bangunnya pagi bulet, karen masak, karen macaknya lama, Bu. Ya tapi kalau sudah dibeker kan sudah tahu ini waktunya mengantarkan kamu agar tidak terlambat. Jadi harus mengikuti karena keyakinan kelas itu dibuat oleh kamu sendiri. Jadi harus dapat kamu laksanakan dengan baik.
menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Memang untuk belajar itu ada kesalahan, tapi kesalahan tersebut merupakan bagian dari proses belajar. Dia akan merasa tidak nyaman, oh ternyata terlambat itu tidak nyaman. Waktunya belajar seperti teman yang lainnya masih di kantor, menulis buku pelanggaran dan sebagainya. Berbuat salah itu wajar. Ini merupakan kata-kata menstabilkan identitas. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Kamu berhak merasa begitu. Jadi kalau ada anak yang terlambat itu jangan diberi kata-kata yang kasar. Kata-kata yang kasar tadi adalah kata-kata yang sifatnya menghukum. Posisi kontrolnya tadi penghukum. Kalau sudah telat ya telat saja. Sudah lakukan. Kalau pakai sepatu putih ya lepas sepatunya. Lari ke lapangan 3 kali. Nah itu bersifat satu arah, sifatnya menghukum. Jadi kasihan anaknya. Kalau menstabilkan identitas dengan segitiga restitusi, tadi kan ada penghukum, konsekuensi, dan restitusi. Yang terbaik adalah yang restitusi. Kata-katanya yaitu yang lembut, tidak keburu-buru marah. Kalau yang menghukum biasanya nadanya kasar, agak melotot, begitu. Ibu, bapak juga pernah melakukan itu. Kamu berhak merasa begitu. Berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Validasi tindakan yang salah. Memvalidasi itu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, kalau ada anak yang terlambat, jadi diberi apresiasi. Kamu bagus, meskipun terlambat, kamu tidak bolos, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu. Misalnya membolos, meskipun sudah terlambat, tapi anaknya tetap mau datang ke sekolah, tetap mau belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri 4 Kromengan, Bu Tutiani. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 4 Kromengan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmatnya di siang hari ini kita diberi nikmat sehat sehingga dapat berkumpul bersama dalam acara pengimbasan budaya positif. Di sini saya calon guru penggerak angkatan 8 Mirsa Sylvia Arisandi akan mempresentasikan budaya positif. Tidak enak rasanya kalau ilmu yang saya peroleh dari BPGP tidak saya salurkan, saya pakai sendiri. Jadi saya tampil di sini bukan karena saya merasa pintar atau merasa hebat, tetapi karena tugas dan harus diimbaskan kepada rekan sejawat. Pertama, kita tahu budaya positif yang ada di sekolah antara lain seperti kejujuran, kedisiplinan, beriman dan takwa, membiasakan 7S, peduli dengan kebersihan lingkungan, berdoa sebelum sesudah kegiatan, budaya membaca. Kita tahu paradigma baru
dan paradigma lama itu sangat berbeda. Pada paradigma lama, kita pada proses pembelajaran, kita berpusat pada guru, tidak berpusat pada siswa. Tapi di paradigma baru, kita harus mengutamakan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mendengar kata disiplin, Bapak Ibu, biasanya kita sangat takut karena disiplin di sekolah biasanya aturan tersebut dibuat oleh sekolah. Makanya ada anak yang tetap melanggar meskipun ada aturan yang sudah dibuat oleh sekolah. Di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu terjadi secara tiba-tiba, misalnya ada anak terlambat, kemudian disuruh lari mengelilingi lapangan, atau ada anak yang memakai sepatu putih, wes lepasin sepatu nih, lari lapangan 3 kali, itu adalah bentuk hukuman. Kalau bentuk konsekuensi itu sudah terjadi kesepakatan antara sekolah, guru, dan siswa, tapi terjadi satu arah. Artinya siswa tidak respon dengan hal itu atau tidak dengan senang hati, sehingga ada anggapan peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Sedangkan restitusi, peraturan tersebut merupakan keyakinan yang sudah dibuat antara siswa dan guru, sehingga anak tersebut yakin dapat melaksanakan, sehingga anaknya tadi melaksanakan dengan ikhlas, dengan penuh tanggung jawab. Untuk mendasari motivasi perilaku manusia, mengapa anak tersebut datangnya terlambat? Mungkin karena belum sarapan atau tidak ada yang membangunkan. Untuk hal tersebut bisa bekerja sama dengan kedua orang tua atau kakaknya atau adiknya dengan cara di-backer, jadi bisa mengingatkan anak tersebut supaya tidak terlambat. Pernah kejadian di sekolah, kenapa sih kamu kok merebut makanan milik temanmu? Saya lapar, Bu. Jadi motivasi tersebut adalah motivasi untuk bertahan hidup. Untuk bertahan hidup itu yang dibutuhkan adalah makanan, minuman, sandang, papan. Kebutuhan untuk berkembang biak apakah termasuk kebutuhan bertahan hidup, Bapak Ibu? Kebutuhan berkembang biak apakah termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup, Bapak Ibu? Iya, karena kalau tidak berkembang biak hilang atau punah. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon ada realita kebutuhan kita sama. Teori kontrol realita kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama untuk stimulus respon. Kita mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Sri Hartati, rekan sejawat dari Bumirsa Sylvia Arisade, calon guru penggerak Angkatan 8. Saya akan memberikan testimoni saya tentang diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Bu Mirza. Menurut saya, apa yang dipaparkan oleh Bu Mirza itu sangat bagus sehingga bisa diterapkan di sekolah. Karena banyak anak-anak yang disiplinnya itu bukan berasal dari dirinya sendiri atau intrinsik, tapi berasal dari luar atau ekstern. Setelah pengimbasan yang disampaikan oleh Bu Mirza, kita semua jadi tahu bahwa seorang guru bisa memposisikan dirinya sebagai posisi kontrol penghukum, perasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Bagaimana cara penanaman disiplin intrinsik ini bisa kita terapkan pada anak-anak dan juga pada diri kita sendiri, sehingga kita bisa membentuk karakter anak-anak sesuai dengan harapan kita. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.